Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya sudah bilang, kata di video sebelumnya saya bilang akan saya bahas dua versi kemungkinan dan saya bilang di video berikutnya, di video sebelumnya, saya akan buat dua video. Yang pertama adalah terkait pengenalan pengruang, yang kedua adalah luas permukaan dan volume. Luas dan volume. Oke. Kenapa saya waktu di video sebelumnya saya tidak menayangkan jaring-jaring prisma dan limas? Karena menurut saya pribadi prisma dan limas itu tergantung banyaknya jumlahnya dan sebagainya. Mungkin kalian bisa mengecek sendiri di Google. Kalian bisa mengetik keywordnya yaitu jaring-jaring limas dan prisma. Karena kalau saya tayangin di video sebelumnya yaitu hanya jaring-jaring kubus dan balok. Karena sudah jelas satu itu. Walaupun banyak aneka ragam ya tentu bentuknya satu itu. Tapi kalau limas dan prisma banyak banget tergantung banyaknya mintanya. Misalkan segi 5, gimana caranya? Segi 6 dan sebagainya. Oke, sekarang kembali ke materinya, kembali ke kembali ke materi yaitu luas permukaan bangun ruang. Etienne, gaskan. Pengertian luas permukaan bangun ruang. Oke, siapkan. Sundur dong. Oke. Oke, bangun ruang adalah bangun yang semua permukaan tertutup rapat oleh sisi-sisi dan bagian dalamnya kosong sehingga luas permukaan bangun ruang adalah luas dari jaring-jaringnya. Bangun ruang ada balok atau prisma segi empat. Oke, balok prisma segi empat beraturan. Ini sebenarnya prisma segi empat boleh, prisma segi empat tegak. Ini balok. Luasnya perhatikan. Saya buat warna hitam dulu. Ini saya panjang, ini lebar, ini tinggi. Oke. Oke, saya buat warna biru. Luas ini sama dengan luas alas tambah atas, luas depan tambah belakang, luas samping kiri tambah kanan. Atau ini maksudnya apa? Atas ini luas ini alas dan atas, luas depan belakang, luas samping dan kiri kanan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa luas sama dengan, kalau ada dua nih, 1, 2 sama nih, panjang kali lebar ini juga panjang kali lebar. Berarti 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali luas depan belakang. Depan belakang berarti mana? Ini depan, ini tinggi ya, depan dan belakang. Berarti 2 kali panjang kali tinggi ditambah kiri kanan 2 kali lebar kali tinggi. Makanya didapatkan duanya kita keluarkan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Beres. Oke. Seperti ini boleh, seperti ini pula. Ini hanya sebatas perkenalannya. Oke. Kita lanjutkan pakai laser. Sekarang adalah prisma segi banyak beraturan. Waduh, segi banyak nih. Luas alas tambah luas atas ditambah luas sisi tegaknya. Ini tergantung luas alasnya bentuknya apa ya, segi berapa ya. Oke, intinya luas alas itu ada 2, dikalikan 2 nanti sama kayak ini, balok. Luas sisi tegaknya tinggal dihitung aja luas sisi tegaknya ada berapa sisi tegaknya. Anggap aja prisma segi banyak beraturan hampir sama kayak prisma segi 4. Oke, kita lanjutkan. 5 segi 4 adalah luas alas ini ditambah luas depan dan belakang ditambah
Ini ditambah ya, ini bukan sama dengan luas samping kiri kanan. Samping kiri kanan bentuknya apa? Oke. Kalau segi peraturan apa? Luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Alasnya bentuknya apa? Ditambah luas sisi tegaknya. Oke. Nanti setelah berikut ini kita bahas kupas tuntas. Berikutnya, teknik menghitung luas permukaan bangun ruang. Untuk menghitung luas bangun ruang, teknik menghitungnya dilakukan dengan cara memperhatikan luas dari permukaan yang berpasangan, sebab bagiannya berpasangan umumnya sama luasnya. Sekarang volume, balok, kubus, prisma, dan limas. Nanti kalau di sini tidak ada, saya akan bahas di contoh-contoh soal di video ketiga berarti. Konsep volume menggunakan takaran berupa tabung. Volume sebuah benda ruang berupa bejana ada satu bagian yang terbuka dan bagian dalamnya kosong. Adalah banyaknya satuan penangkaran yang dapat digunakan untuk menakar bejana itu hingga penuh dan rata. Seperti di contohnya. Ini kayak bentuknya akuarium ya. Ngomong-ngomong, akuarium, saya punya akuarium tapi ikannya banyak mati. Ya udah nggak apa-apa. Kita ambil corong, misalkan gelas lah. Ini anggap gelas 1 liter, kita masukkan. Oke, masukkan. Terus ini juga 1 liter, ini ada 18 takaran, ini ada 32 takaran. Beda takaran ya. Ilustrasi menakar menggunakan satuan penakar tabung. Bentuk gelasnya tabung. Oke, 1 liter, 1/10 liter itu setara dengan 1 desiliter. Setengah liter itu setara dengan 5 desiliter. Setengah liter ini ya. 1 liter setara dengan 10 desiliter. Dan 2 liter setara dengan 20 desiliter. Oke, berbagai macam ukuran satuan penakar berbentuk tabung. Konsep volume balok dan kubus menggunakan takaran berupa kubus satuan. Jadi ketika kita mengukur volume tabung, tadi sebelumnya kayaknya saya sudah bilang ya di video sebelumnya yang pengenalan, yaitu ketika kita mau kan saya bilang yaitu mengukur volume, luas, dan keliling. Kalau mengukur volume itu tinggal dimasukkan bendanya atau menghitung jumlah banyaknya orang dan sebagainya yang muat di dalam suatu bangunan. Gitu ya. Nah, sama ini kalau mengukur balok, kita menggunakan kubus-kubus satuan. Ya, anggap aja kubus kecil lah ya. Ini masukin jebret. Jadinya ini gambar yang terakhir. Ini satu kubus ya namanya satuan berarti 1 cm kubik, satu satuan kubik. Atau kita bisa sebut 1 cm kubik. Atau kita juga bisa sebut 1 desimeter kubik dan atau 1 meter kubik. Kecil. Ini yang kecil itu 1 cm. Kalau yang besar 1 desimeter, yang paling besar 1 meter kubik. Bebas yang mana. Tergantung bentuknya ini. Kalau bentuknya kecil gini ya bolehlah pakai 1 cm. Tapi kalau besarnya lebih besar daripada ini ya bisa pakai 1 meter, bisa pakai 1 desimeter kubik. Oke, kita lanjut coba baca ini. Bangun ruang yang berbentuk kubus seperti gambar ini, satuan kubik yakni satuan penakaran berbentuk kubus yang panjangnya satu satuan, lebarnya satu satuan, dan tingginya satu satuan. Gambar 824 merupakan gambar selengkapnya tentang satuan kubik berbentuk kubus satuan yang digunakan untuk mengukur volume bangun ruang melalui penangkaran satu demi satu hingga penuh. Oke, saya sudah bilang tadi. Sekarang 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik. Artinya cairan 1 liter tepat memenuhi ruangan berbentuk yang panjang rusuknya desimeter. Oke, desimeter. Sebenarnya kiloliter, hektoliter, dekaliter, dan sebagainya itu setara dengan kilometer, hektometer, dekameter. Kalau meter sebagai jarak meteran, kalau liter ya sebagai jarak literan. Oke ya, sebenarnya sama sih. Sama ini bisa saya bilang. Nih ada itunya. Jadi penurunannya juga sama. Setiap turun 1 sekalikan 10. Setiap naik 1 kalikan ini dibagi 10 gitu ya. Nah, lanjut.
Rumus untuk volume balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi, maka didapatkan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, nanti kita bahas cara menghafal ini ya. Kita lanjut materinya. Volume kubus dan perhitungan panjang. Bilangan kubik. Oke, bilangan kubik adalah bilangan yang bersesuaian dengan pangkat 3 dari suatu bilangan asli. Pala kubus, kubik kubus 1, 1, 1, 1, 1, pangkat 3, 2, 28, 3, 27, 4, 64, rampung, dan seterusnya. Nah, tabel bilangan kubik ini saya buatkan. Tabel berikutnya nantinya diperlukan untuk teknik penakrikan akar pangkat 3 secara cepat untuk bilangan bulat dari 1 hingga 1 juta adalah seperti berikut. Saya buatkan seperti ini tabelnya. Sebenarnya kita bisa, kalau kita cermati, itu kita bisa loh, lihat loh. Oke, 1 ya pangkalnya 1, 2 ya 8, 3, 7, 27, 4, 64, 1, 2, 5, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 6, 7, 3, 3, 4, 3, 5, 1, 2, 7, 2, 9, dan 1000. Ini 9 pangkalnya ya. Kalau 3, gini aja deh, saya contohkan seperti ini. Sebenarnya bisa cepatnya sih nanti ini sih. Kayak contohkan 2 aja. 2 kali 2, 4. 2 kali 2 kali 2, 8 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2, berapa? 16. Nanti ada polanya dan seterusnya. Kalian coba buat pola sendiri. Bisa kok. Oke, kalau saya pakainya adalah metode gambling. Nanti ketika ada soal kita bisa bahas. Ini kubik yang dasar, ini kubik yang ribuan. Gas, lanjut. Nah, ini barusan saya bilang, kan? Saya barusan bilang nih, ada polanya nih. Teknik perhitungan akar pangkat 3 bilangan kubik untuk bilangan kubik ribuan, yakni bilangan kubik antara 1000 sampai 1 juta berlaku teknik seperti ini. Nih, tekniknya berpasangan atau berkorespondensi satu-satu dengan dirinya sendiri. Nah kan, terus saya bilang ada polanya di sebelumnya. Kenapa saya nggak bahas sampai selesai? Karena ini 0 ketemunya 0, nih ya. 0 ketemu 0, 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, 4 ketemu 4, dan seterusnya. Volume limas. Tinjauan secara induktif. Limas diambil pala pelaga prisma dan takaran berbentuk limas. Dapatnya sepertiga luas alas kali luas alas limas kali tinggi. Luas alasnya tergantung bentuknya apa. Oke, kalau bentuknya persegi kapal, segitiga kapal, dan sebagainya tergantung alasnya sekali lagi. Oke, kenapa sepertiga ini? Dilihat dari sini. Karena ada 3 bagian, 1, 2, 3. Oke, jadi bagi 3. Tujuan tinjauan secara deduktif. Untuk membuktikan apakah rumus volume prisma secara sah deduktif formal benar, diperlukan 3 buah teorema. Ketiga teorema tersebut adalah sebagai berikut. Teorema pertama, jika bidang irisan PQR sejajar dengan bidang alas ABC, sedangkan jarak titik puncak ke bidang irisan dan ke bidang alas masing-masing adalah T1 ini dan T2, maka luas bidang irisan dibandingkan dengan luas bidang alas adalah sebagai berikut. T1 kuadrat dibagi T2 kuadrat, gitu ya. Atau teorema kedua, jika 25 segitiga mempunyai luas alas dan tinggi yang sama, maka volume kedua 5 tersebut sama. Ini bentuknya sama, luasnya sama, tingginya sama, ya sama luas volumenya. Jika 25 segitiga mempunyai luas alas dan tinggi yang sama, luas alas, ini luas alas, dan tingginya sama, itu akan sama luasnya. Ya dong, jelas dong volumenya dong. Dan yang ketiga adalah volume 5 segitiga sepertiga kali luas alas tinggi prisma V sepertiga AT. Ini yang tadi saya bilang dibagi 3 macam 1, 2, 3. Oke, prisma tegaknya. Dan teori keempat, volume sembarang limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ini
Segi 5 dibagi menjadi 5 buah bagian 5 3. Oke, lanjut. Pada permasalahan nih, sebuah takaran ini hanya sebagai permasalahan sebuah takaran berupa 5 segi 4 beraturan tanpa tutup. Itu kan alasannya ini nggak usah, karena terlalu ini langkah-langkahnya. Oke, jadi ini sebenarnya nggak usah, nanti kita bahas. Ini nggak usah kita bahas, karena nanti saya akan bahas latihan soal bareng-bareng bersama. Jadi ini adalah terkait volume dan volume prisma, volume limas ya, sorry, ini volume limas ya, sama volume limas, sama volume kubus, volume kubus. Oke, yang belum adalah volume balok, kubus. Kalau volume kubus adalah, saya lupa kasihkan, saya kasihkan sekarang aja, di sini aja ya, di sini aja deh. Volume kubus di sini, volume dari sini aja bisa kita lihat nih, yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk, atau kita tulis rusuk pangkat 3. Kalau yang di buku itu salah, volume kubus itu bukan sisi pangkat 3, karena kubus itu bentuknya rusuk, kalau sisi itu adalah bentuknya persegi. Oke, jadi kalau di buku itu salah, salah kaprah, salah konsep. Tolong diingatkan, volume kubus adalah rusuk kali rusuk. Dan tolong diingatkan ke guru-guru kalian, Bu, Pak, volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Karena kalau sisi kali sisi kali sisi itu bukan kubus, melainkan persegi. Itu loh, persegi yang banyak sekali itu jadi sisi. Atau kalau misalkan nyari luas, nah dari luas boleh. Luas adalah 6 kali 6 apa 4? Yuk, 6 kali S kuadrat. Gitu ya, itu boleh. Tapi kalau volume tidak boleh. Gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.